perkenalkan nama saya Angelina Elaria Jenita dengan nomor NIM 28925110024 untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Permadi. Di sini saya akan membahas mengenai strategi sumber daya manusia. Di sini kita membahas terlebih dahulu menciptakan sumber daya manusia dengan keunggulan bersaing. Seperti contoh pada Arabian Airline dengan menggunakan komputer monitor yang dipandu oleh pramugari secara sopan dan baik untuk melayani penumpang selama perjalanan udara, di mana setiap penumpang dapat memonitor setiap wilayah atau kota yang dilalui rute dengan komputer yang ada di depan tiap-tiap penumpang, sehingga penumpang dapat memonitor mereka berada saat itu. Dengan pemberdayaan pramugari seperti ini menjadi daya tarik sendiri untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan-pelanggan dan merupakan keunggulan bagi Arabian Airline dalam merebut segmen pasar penerbangan untuk rute Asia Tenggara ke Eropa. Nah, beda lagi untuk Singapore Airline. Dengan pelayanan pramugari yang sangat familiar kepada penumpangnya, dengan cara dalam waktu singkat mempelajari latar belakang para penumpang, sehingga setiap penumpang eksekutif kelas yang jumlahnya lebih tinggi kurang 5-10% dari semua penumpang dapat dihafalkan dengan baik nama-nama kecil para penumpang eksekutif tersebut. Dan sesuatu yang menurut pramugari belum serasi langsung dibenahi dengan cara antusias, sehingga mereka merasa puas selama dalam penerbangan. Salah satu cara ini menjadikan Singapore Airlines sangat populer bagi pelanggan-pelanggannya, di mana di sini peranan tenaga kerja. Untuk peranan tenaga kerja, yaitu menjaga stabilitas karyawan, di mana stabilitas kerja karyawan sangat perlu dijaga karena akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Apabila tingkat pemberhenti dan masuknya karyawan tinggi, kemungkinan kontinuitas proses konversi dapat terganggu, disertai makin tinggi biaya untuk rekrutmen dan pelatihan bagi karyawan-karyawan baru. Untuk mengatasi stabilitas karyawan sangat perlu diketahui. Untuk mengantisipasi, stabilitas karyawan sangat perlu diketahui kebutuhan tenaga kerja dan mempertimbangkan yang pertama pembayaran tenaga kerja, lalu yang kedua asuransi tenaga kerja, yang ketiga besarnya premi upah yang merupakan ukuran bagi tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja yang merupakan variable cost. Lalu yang kedua, penjadwalan kerja atau scheduling. Di Indonesia dan di USA, jam kerja 5 hari kerja terdiri dari 8 jam per hari sama dengan USA atau 5-8 hours day. Artinya standar waktu kerja 8 jam per hari, termasuk 1 jam untuk beristirahat, merupakan waktu jam kerja minimal yang berlaku secara umum di Indonesia atau di USA. Lalu yang ketiga, peraturan kerja dan klasifikasi kerja. Membuat klasifikasi tugas dan fleksibel dengan prinsip bagaimana dapat mempersembahkan produk kepada pelanggan secara cepat dan memuaskan, agar menjadi keunggulan dalam melakukan persaingan terhadap kompetitor. Dan yang berikutnya, kita membahas mengenai desain tugas. Untuk desain tugas sendiri, yang pertama ada spesialisasi tenaga kerja. Untuk spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus dan spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keanggaran karyawan untuk melakukan peralihan tugas serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus.
Lalu berikutnya, pengembangan tugas. Untuk pengembangan tugas karyawan dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Untuk perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total atau sebagian sistem konversi, sehingga akan mengubah dan mengembangkan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi antara lain dengan cara memperluas tugas karyawan atau job enlargement, melakukan mutasi tugas karyawan atau job rotation, lalu memperkaya tugas karyawan atau job enrichment, lalu disertai dengan pemberdayaan karyawan atau employee empowerment. Lalu yang ketiga, ada faktor psikologis dalam desain tugas. Untuk karakteristik tugas mempunyai komponen psikologis, yaitu yang pertama, kemampuan yang bervariasi atau skill variety, sehingga pekerja harus disesuaikan dengan karakter, kemampuan, dan bakat karyawan. Lalu yang kedua, pengenalan tugas atau job identity. Lalu yang ketiga, signifikasi tugas atau job significances. Lalu yang keempat, memberikan kebebasan dalam kreasi tugas. Lalu yang kelima, umpan balik atau feedback. Dan yang keenam, evaluasi performa secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan kinerja karyawan, baik untuk kepentingan karyawan maupun untuk kepentingan organisasi. Untuk yang keempat, kepercayaan diri di dalam kelompok kerja. Perlunya kepercayaan diri di dalam kelompok kerja atau self-direct teams merupakan proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok di dalam kesatuan target. Lalu berikutnya kita membahas motivasi dan sistem insentif. Di samping komponen psikologis yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya, seperti kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Lalu faktor-faktor tersebut, di mana antara lain yang pertama, bonus atau reward, merupakan sistem imbalan uang dan biasanya diberikan secara tunai atau deposito yang diberikan kepada karyawan di dalam organisasi. Lalu pembagian laba atau profit sharing merupakan sistem yang mengatur bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada karyawan, biasa biasanya dikaitkan dengan capaian target yang ditetapkan organisasi. Lalu berikutnya, pembagian keuntungan atau gain sharing dapat sebagai pemberian keuntungan sesudah dilakukan laporan tahunan perusahaan, di mana karyawan diberi bagian dari keuntungan di samping keuntungan dan para pemilik saham atau owners. Lalu sistem insentif merupakan sistem yang diketahui oleh karyawan bahwa dengan peningkatan produktivitas individu maupun kelompok akan memperoleh sejumlah insentif berdasarkan sistem insentif yang ada. Lalu penetapan sistem kompensasi atau based pay system merupakan dasar bagi karyawan untuk mengetahui porsi kompensasi atau pembayaran yang akan diterima apabila karyawan di dalam melakukan tugas disertai kemampuan dan pengetahuan yang baik menyelesaikan tugasnya. Lalu metode analisis dan studi kerja. Di dalam menjalankan tugas karyawan, apakah pelaksanaan tugas dapat menciptakan produktivitas kerja atau tidak? Maka perlu diadakan analisis dan studi kerja untuk mengetahui setiap permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan tugas karyawan, di samping untuk pengembangan prosedur dan keamanan kerja, juga untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Untuk langkah-langkah itu dapat dilakukan yang pertama, diagram air kerja atau flow
diagrams, yaitu menggunakan gambar-gambar untuk menganalisis pergerakan manusia dan bahan atau material sehingga dapat didesain alir kerja yang paling efisien dan paling aman. Lalu kartu prosedur kerja merupakan grafik yang menguraikan kegiatan sinkronisasi pada setiap langkah prosedur kerja sehingga akan menghasilkan efisiensi dan kualitas kerja. Lalu yang berikutnya kartu aktivitas atau activity card yang berisi alur kegiatan beserta peralatan yang dipergunakan disertai kombinasi pemakaian mesin dan peralatan dari operator atau karyawan. Lalu kartu operasional atau operational card yang menggambarkan bagian-bagian kegiatan yang digambarkan apa yang dilakukan tangan kiri dan kanan. Lalu berikutnya kita membahas visualisasi tempat kerja. Visualisasi tempat kerja merupakan langkah yang paling baik untuk melakukan monitoring karyawan di tempat kerja, sekaligus untuk menganalisis situasi di tempat kerja apakah sudah memadai atau masih dapat lebih ditingkatkan. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan atau karyawan dengan atasan dan karyawan dengan peralatan yang ada. Visualisasi di tempat kerja dilakukan umpamanya di dalam penggunaan peralatan operasional, gambaran tingkat persediaan, gambaran check time untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, gambaran informasi kebutuhan persediaan setiap hari, gambaran monitor peralatan dan mesin yang memerlukan bantuan karyawan, serta gambar prosedur kerja operasional yang spesifik di tempat kerja. Lalu standar tenaga kerja atau labor standards. Standar tenaga kerja digunakan untuk tujuan yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam pekerja karyawan serta pemanfaat fasilitas operasional. Lalu yang kedua untuk membuat forecasting, perencanaan, dan pengawasan. Kedua tujuan standar tenaga kerja tersebut merupakan dasar untuk membuat keputusan operasional. Untuk pengukuran kerja atau work measurement, di mana pengukuran kerja merupakan penentuan tingkat dan kuantitas karyawan yang langsung terlibat di dalam sistem konversi. Pertama-tama ditentukan standar waktu kerja karyawan berdasarkan data kemampuan rata-rata kerja karyawan yang pada umumnya dilakukan dengan cara mengadakan sampel pengamatan. Sampel tersebut terdiri dari sejumlah karyawan dengan tingkat keterampilan yang berbeda, kemudian tingkat output yang diperoleh masing-masing diukur. Dari hasil pengukuran itu diperoleh rata-rata kemampuan kerja mereka. Untuk menetapkan standar waktu karyawan atau labor standards dapat dilakukan melalui teknik pengukuran kerja dengan beberapa macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan dengan mengabaikan formalitas pada usaha jasa. Pada umumnya, bersingat pada karya standar karyawan diukur dengan teknik ini. Dengan demikian, gaji atau upah tidak didasarkan atas efektivitas kerja. Lalu yang kedua, pendekatan data historis. Teknik ini menganggap bahwa apa yang sudah dilaksanakan adalah normal, jadi standar karyawan ditetapkan atas dasar data pelaksanaan yang sudah dilakukan. Lalu yang ketiga, pendekatan waktu langsung. Pada umumnya, teknik ini disebut studi waktu atau stopwatch, dan alat yang digunakan adalah stopwatch. Lalu yang keempat, pendekatan sampel kerja. Untuk teknik ini dapat menggunakan metode Typed yang diperkenalkan tahun 1934, di mana Morrow merupakan orang pertama yang menggunakan metode ini di Inggris dan menyebutkan rasio
Penundaan. Sejak tahun 1952, metode tersebut berkembang pesat khususnya di Amerika dan negara-negara industri maju yang ada sekarang. Dasar-dasar teknik ini menggunakan metode statistik dalam menentukan proporsi dan besaran sampel. Itu saja materi yang saya bahas. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.